Tabiun, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Julia Maulina, NPM 2051030327, kelas D, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjabarkan materi tentang pemahaman perlindungan konsumen dan pemahaman keagenan serta distributor. Materi ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Muluk Alfian, MH. Baiklah, nah di sini dalam materi pemahaman perlindungan konsumen dan keagenan serta distributor kita akan membahas 7 poin penting. Yang pertama yaitu pengertian dan dasar hukum dari perlindungan konsumen. Yang kedua yaitu tentang asas dan tujuan perlindungan konsumen. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban konsumen. Dan materi yang keempat yaitu tentang pengertian distributor. Materi yang kelima tentang dasar hukum distributor. Materi yang keenam adalah fungsi dan tugas distributor. Dan materi yang terakhir yaitu pengertian, keagenan, dan dasar hukum dari keagenan. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian dan dasar hukum perlindungan konsumen. Nah, hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum atau hak-hak konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum, serta bagaimana ditegakkannya dalam praktik hidup bermasyarakat. Jadi, itulah yang menjadi materi pembahasannya. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen ini dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut pasal 1 ayat 1 UU PK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi pengertian bahwa perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum itu memberikan perlindungan kepada konsumennya sebagai berikut, antara lain dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumennya serta membuka akses informasi tentang barang dan atau jasa baginya yang jujur dan bertanggung jawab dalam konsideran huruf D Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut Janusida Balog mengemukakan ada 4 alasan pokok mengapa konsumen ini perlu dilindungi. Yang pertama yaitu melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melindungi konsumen perlu untuk menghindari konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi. Yang ketiga, melindungi konsumen ini perlu juga untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu melindungi konsumen ini sangat perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumennya. Kemudian, menurut Ali Mansur, kepentingan konsumen ini dapat dibagi menjadi 4 macam kepentingan, yaitu yang pertama adalah kepentingan fisik, yang kedua kepentingan sosial dan lingkungan, yang ketiga kepentingan ekonomi, dan yang keempat adalah kepentingan perlindungan hukum. Masuk ke materi yang kedua yaitu tentang asas dan tujuan perlindungan konsumen. Menurut pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen ini ada 5. Yang pertama yaitu asas manfaat, yang kedua asas keadilan, yang ketiga adalah asas keseimbangan, yang keempat adalah asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta yang kelima adalah menurut pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen ini memiliki tujuan untuk yang pertama adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen. Yang ketiga adalah mengangkat pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya.
Kemudian yang keempat, yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Kemudian tujuan yang kelima adalah untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Dan yang keenam, yang terakhir, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas barang dan atau jasa. Materi yang ketiga yaitu tentang hak dan kewajiban dari konsumen. Menurut J.F. Kennedy yang menjabarkan ada 4 hak konsumen, yaitu yang pertama adalah the right to safety atau hak atas keamanan. Kemudian yang kedua adalah the right to choose atau hak untuk memilih. Yang ketiga adalah the right to be informed, yaitu hak untuk mendapatkan informasi. Dan yang terakhir yaitu the right to be heard atau hak untuk didengarkan pendapatnya. Kemudian, kewajiban-kewajiban konsumen yang tercantum di dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua adalah beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Kemudian yang ketiga adalah membayar sesuai dengan nilai tukar. Dan yang keempat adalah mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kemudian materi yang keempat tentang pengertian distributor. Pengertian distributor menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN adalah perusahaan atau pihak yang ditunjuk oleh prinsipalnya untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipalnya dalam wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu, tetapi bukan sebagai prinsipalnya. Nah, perusahaan atau perorangan yang mengangkat atau menunjuk distributor disebut dengan prinsipal. Menurut pengertian distributor tersebut, maka diketahui bahwa distributor ini merupakan pihak yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam melakukan kegiatannya. Kegiatan distributor meliputi pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang atau jasa. Kegiatan tersebut didasarkan pada perjanjian antara produsen. Materi yang kelima yaitu tentang dasar hukum distributor. Secara khusus, ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang distributor ini belum ada. Jadi, ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya, pada pasal 1 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur tentang distribusi barang. Perjanjian distributor adalah perjanjian yang tidak bernama atau tidak terdapat dalam KUH Perdata. Selain itu, perjanjian keagenan dan perjanjian distributor ini merupakan perjanjian yang tidak bernama yang tidak terdapat dalam KUH Perdata. Dengan dasar hukum perjanjian-perjanjian ini adalah berdasarkan kebebasan berkontrak, yakni pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Selanjutnya, materi yang keenam adalah fungsi dan tugas dari distributor. Apa sih fungsi distributor itu? Nah, fungsi distributor di sini ada 6. Yang pertama adalah pengangkutan atau transportasi. Dan yang kedua adalah penjualan atau selling. Yang ketiga adalah penyimpanan atau storing. Yang keempat adalah pembelian atau buying. Yang kelima adalah pembakuan standar kualitas barang. Dan yang keenam adalah penanggungan resiko. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas distributor. Apa saja sih tugas distributor itu? Nah, jadi tugas distributor itu yang pertama adalah melakukan penelitian. Yang kedua adalah promosi. Yang ketiga adalah kontak, yaitu kontak dengan para konsumennya. Dan yang keempat adalah penyelarasan. Yang kelima adalah melakukan negosiasi. Yang keenam melakukan distribusi fisik. Ketujuh adalah pembiayaan.
Dan yang kedelapan adalah pengambilan resiko apabila terjadi kerusakan barang. Selanjutnya ada dalam kelima tugas pertama yang sudah dijelaskan, yaitu membantu pelaksanaan transaksi, dan ketiga tugas terakhir yang disebutkan tadi merupakan membantu penyelesaian dari transaksi itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin materi yang terakhir, yaitu tentang pengertian keagenan dan dasar hukum dari keagenan. Yang pertama adalah pengertian keagenan. Jadi, keagenan adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjukkan untuk melakukan pembelian, penjualan, atau pemasaran tanpa melakukan pemindahan barang. Kemudian materi yang terakhir yaitu dasar hukum keagenan. Nah, secara khusus ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang keagenan atau distributor ini belum ada, seperti sudah dijelaskan di materi sebelumnya di dalam dasar hukum distributor. Jadi ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh beberapa departemen teknis, misalnya Departemen Perdagangan dan Perindustrian, yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan nomor 77-111-111/78 pada tanggal 9 Maret tahun 1978 yang menentukan bahwa lamanya perjanjian harus dilakukan sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang lembaga-lembaga usaha diubah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri nomor 159/KEP/4/1998 tentang perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang lembaga-lembaga perdagangan. Baiklah, cukup sekian materi pembahasan tentang pemahaman perlindungan konsumen dan pemahaman keagenan serta distributor yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.